Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Perkenalkan, saya Cepi Risnandar Anggawijaya SSY MPD. Saya adalah dosen tetap program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Nusantara. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu metodologi dakwah. Metodologi dakwah merupakan mata kuliah wajib pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan bobot 3 SKS di semester 4. Mata kuliah metodologi dakwah terdiri dari 16 kali pertemuan, di antaranya 14 kali pertemuan tatap muka, dan 2 kali pertemuan selanjutnya dipakai untuk UTS dan UAS. Perkuliahan dilakukan dengan blended learning, yaitu secara luring atau tatap muka di kelas, dan daring menggunakan platform Zoom atau Google Meet dan sejenisnya. Mata kuliah ini mempelajari tentang metode-metode dakwah. Tujuan utamanya agar mahasiswa mengenal, memahami, dan mampu memilih serta mengaplikasikan ragam metode dakwah dalam melaksanakan dakwah. Mata kuliah ini mengembangkan topik-topik inti yang meliputi pengertian, sumber dan landasan metodologi dakwah, ruang lingkup metodologi dakwah, perkembangan metodologi dakwah, metode-metode dakwah, standar dan kriteria pemilihan metode, model-model penerapan metode dakwah, analisis metode-metode dakwah, dan pembahasan tentang fungsi metodologi dakwah dalam pengembangan ilmu dakwah, diantaranya pengertian sumber dan landasan metodologi dakwah, ruang lingkup metodologi dakwah, pendekatan metodologi dakwah normatif, pendekatan metodologi dakwah sosiokultural, prinsip metode dakwah berdasarkan Al-Quran dan hadis, fungsi metodologi dakwah dalam pengembangan dakwah, standar dan kriteria pemilihan metode dakwah, ragam metode dakwah, perkembangan metode dakwah, dan model-model penerapan metode dakwah. Capaian pembelajaran mata kuliah perbandingan dakwah diantara lain menunjukkan sikap kepemimpinan, bertanggung jawab, dan responsibilitas atas pekerjaan di bidang komunikasi dan penyiaran Islam secara mandiri. Menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan media komunikasi dan penyiaran Islam yang baik, kreatif, inovatif, produktif, dan adaptif sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja. Mampu mendesain, mengelola, dan mengembangkan lembaga komunikasi dan penyiaran Islam. Adapun sistem penilaian dilaksanakan secara objektif dengan komponen penilaian antara lain 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Selanjutnya, untuk persensi dan hasil pembelajaran dilakukan menggunakan aplikasi sistem informasi akademika bernama Litera. Dalam setiap mata kuliah yang saya ampu, saya menggunakan beberapa metode interaksi dalam proses pembelajaran memakai prinsip DIA atau Delivery, Interaktif, dan Assessment. Pada pembelajaran untuk materi kali ini, saya menggunakan model cooperative learning.
Model pembelajaran cooperative learning tipe group investigation merupakan pembelajaran yang dibentuk dalam kelompok kecil yang lebih banyak melibatkan aktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk melakukan investigasi terhadap suatu topik atau materi pada mata kuliah metodologi dakwah yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara bekerja sama di dalam sebuah kelompok. Adapun tahap-tahap dalam pembelajaran cooperative learning tipe group investigation adalah membagi mahasiswa ke dalam kelompok dan mengidentifikasi topik atau materi yang akan diangkat dalam penelitian, membuat perencanaan dari masalah yang akan diteliti, mengadakan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi, menganalisis data dan menyimpulkan hasil temuan dalam penelitian serta menerapkan bagian temuan tersebut ke dalam pengetahuan baru untuk mencapai solusi masalah penelitian. Membuat laporan penelitian, mempresentasikan hasil laporan penelitian, dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya, marilah kita saksikan cuplikan video pembelajaran mata kuliah metodologi dakwah yang saya ampu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada sehat. Oke, baik. Sebelum dimulainya perkuliahan, ya saya akan memulai absen dulu. Yang pertama Nizma Rina Khairunisa. Hadir. Abdul Wahab. Hadir. Aziz Firdaus. Hadir. Hikmah. Hadir. Sahla Hanida Gustiani. Hadir. Salwa Khairunisa. Hadir. Reva Salsabila. Hadir. Fahri Dian Syah Alam. Sakit. Sakit. Sri Mulyasari. Hadir. Muhammad Zidni Fauzan. Izin. Dini Listiani. Sakit. Ibnu Hafiz. Izin. Oke, Muhammad Satrio Wicaksono. Izin juga. Oke, baik teman-teman. Ya, tadi ada beberapa yang sakit juga ada yang izin ya. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya. Amin. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu kita akan membahas mata kuliah tentang metodologi dakwah. Ya, oke, saya sambil berdiri. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apa yang dimaksud dengan metodologi? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Oke. Secara etimologi, metodologi itu berasal dari bahasa Yunani, metodos yang artinya cara, prosedur ataupun teknik. Kalau logos itu artinya ilmu. Jadi metodologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang prosedur atau teknik-teknik tertentu. Oke, good. Ya. Selanjutnya itu tadi yang disebut dengan metodologi ya. Lalu yang dimaksud dengan dakwah? Izin menjawab, Pak. Oke. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, memanggil dan mengajak manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke, good job. Oke, baik. Ya, itu yang dimaksud dengan metodologi dan juga dakwah ya. Kita kalau digabungkan sekarang metodologi dakwah itu adalah cabang keilmuan yang mempelajari cara atau ilmu tentang mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke. Di sini ya kita akan membahas bagaimana cara-cara, bagaimana metode-metode, bagaimana ketika nanti kita berdakwah. Gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas bahwa jenis dakwah itu ada 3 metode. Yang pertama adalah bil lisan, yang kedua adalah bil kalam, dan yang ketiga adalah bil
bilhal. Oke, kita akan lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan bilisan, bilkalam, dan juga bilhal. Yang dimaksud dengan bilisan, dakwah bilisan berorientasi pada ceramah, pidato, khutbah, dan sebagainya. Dakwah ini bisa dikatakan sebagai metode dakwah yang cukup tua karena di awal tahap kebudayaan manusia belum mengenal baca tulis. Ya. Jadi itu. Jadi yang dimaksud dengan jenis dakwah atau metodologi dakwah dengan menggunakan jenis dakwah bilisan yaitu dakwah yang menggunakan dengan lisan ataupun dengan ucapan. Gitu kan? Seperti yang telah diterangkan di sini ada pada ceramah, pidato, khutbah, dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa ada seorang dai, misalkan ada yang dari panggung ke panggung dan sebagainya, itu adalah menggunakan metode bilisan. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bilkalam. Ya. Bilkalam itu adalah dakwah yang menggunakan kitab atau buku. Contohnya ketika Rasul mendapatkan wahyu berupa ayat, ya. Kalau misalkan contohnya misalkan ketika Rasul mendapatkan wahyu. Jadi yang dimaksud dengan bil kalam itu adalah dakwah menggunakan tulisan, ya. Kalau misalkan di sini contohnya ketika Rasul mendapatkan wahyu berupa ayat. Kalau misalkan kita kembangkan atau kita contohkan kepada zaman sekarang, ya, mungkin teman-teman juga banyak ketika melihat internet gitu kan, di situ banyak sekali dakwah-dakwah gitu kan yang dakwah yang berupa tulisan gitu kan dimuat ke internet gitu kan. Itu sekarang banyak sekali gitu kan. Ya. Lalu ada juga bilhal. Dakwah bilhal lebih mengutamakan perbuatan nyata dengan maksud agar si penerima dakwah menjadikan dai atau juru dakwah sebagai panutan dengan mengikuti jejaknya. Ya. Saat baru saja hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menjalankan jenis dakwah ini dengan mendirikan Masjid Quba dan juga mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, gitu kan? Jadi yang dimaksud dengan dakwah bilhal itu, ya, dakwah menggunakan perbuatan, ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dari contohnya Rasul, gitu kan, menjalankan jenis dakwah ini dengan mendirikan Masjid Quba dan juga mempersatukan kaum muhajirin dan juga ansor, gitu kan. Jadi gini teman-teman. Kalau misalkan kita dicontohkan kepada zaman sekarang, ya, dakwah dengan bilhal itu dengan perbuatan, jadi kita memberikan contoh kepada orang lain menggunakan perbuatan kita yang baik, gitu ya. Contohnya misalkan menjadi seorang pendai itu pasti akan menjadi seorang role model ataupun akan menjadi banyak pengikutnya lah, gitu kan. Nah, ketika menjadi seorang pendai itu memiliki akhlak yang tidak baik, itu akan diikuti juga, gitu kan? Kalau contohnya misalkan ada seorang pendai yang memiliki perbuatannya yang sangat baik, itu kan pasti akan juga diikuti oleh para mad'unya. Ustadz itu mah geningan seperti ini perbuatannya, gitu kan? Itu adalah salah satu contoh juga. Kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya misalkan teman-teman, misalkan di sini ada yang satu kosan berdua, misalkan ya, ya. Lalu misalkan teman satu kosan ini ketika dia melaksanakan sholat, misalkan dia suka dinanti-nanti ataupun di akhir-akhir gitu kan. Nah, ketika kalau kita ingin berdakwah menggunakan bilhal dengan perbuatan, misalkan ketika adzan berkumandang kita langsung mengambil wudhu dan lain sebagainya, kita melaksanakan sholat. Nah, itu adalah salah satu contoh, memberikan contoh kepada teman kita, gitu kan. Ketika adzan berkumandang itu kita langsung melaksanakan sholat. Nah, itu. Lalu misalkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan
ketika di lingkungan kita misalkan ada sampah berserakan dan sebagainya gitu kan, lalu kita membersihkannya, itu adalah salah satu contoh dakwah dengan perbuatan gitu ya. Oke, jadi di sini ada jenis dakwah itu ada 3, ada bil lisan, bil kalam, dan juga bil hal. Oke. Selanjutnya metode dakwah menurut Al-Qur'an. Ya. Di sini ada 3 metode dakwah menurut Al-Qur'an. Yang pertama adalah al-mujadalah al-ahsan. Ya, yang dimaksud dengan al-mujadalah al-ahsan itu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara sebaik-baiknya dan tidak memberi tekanan pada sasaran dakwah. Itu yang dimaksud dengan al-mujadalah al-ahsan. Jadi al-mujadalah itu berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan tidak membantah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara sebaik-baiknya dan tidak memberi tekanan pada sasaran dakwah. Gitu ya. Oke, contohnya kepada al-mujadalah al-ahsan. Jadi ketika misalkan kita sedang berdiskusi gitu kan, ketika sedang kita mengobrol dan apa sebagainya lah gitu kan, ketika kita sedang bertukar pikiran gitu kan. Ketika misalkan ada seseorang yang tidak sejalan dengan kita, itu tidak langsung kita, wah itu salah, tidak seperti itu. Kalau kita menggunakan metode dakwah menurut Al-Qur'an, al-mujadalah al-ahsan, ketika misalkan ada teman ataupun teman diskusi kita misalkan tidak sesuai dengan dengan keadaan ataupun dengan apapun itu misalkan ya, kita membantahnya jika langsung, wah itu tidak boleh gini-gini, tidak seperti itu. Tapi ketika seperti itu kita memberikan dakwah dengan bertukar pikiran, dengan logika dan sebagainya gitu kan. Lalu ketika misalkan si teman itu misalkan salah, tidak langsung menghardik ataupun menjudge, wah itu teh salah gini-gini, harusnya kan mungkin dia tidak tahu gitu kan. Jadi kita harus memberitahunya sedikit-sedikit. Nah, seperti itu adalah al-mujadalah al-ahsan. Lalu yang kedua adalah al-mau'idhah hasanah. Al-mau'idhah hasanah itu adalah berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam sehingga apa yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Gitu kan? Ya, jadi mau'idhah hasanah itu berdakwah dengan memberikan nasihat gitu kan, lalu menyampaikan ajaran Islamnya itu dengan lemah lembut, tidak ada tekanan gitu kan, lalu bisa menyentuh hati para mad'unya itu. Gitu ya. Seperti mungkin sebuah contoh ya, kalau misalkan dakwah yang dapat menyentuh hati itu ketika contohnya itu adalah seperti Rasulullah SAW. Gitu kan, ada sebuah kisah mungkin teman-teman juga sudah mendengar ketika ada pengemis gitu kan yang yang non muslim, lalu setiap hari Rasul menyuapi pengemis tersebut gitu kan ya. Lalu ketika Rasul sedang menyuapi pengemis tersebut, itu pengemis itu mencaci maki Rasulullah. Ya, pengemis itu buta. Ya, keadaannya buta gitu kan. Lalu pengemis itu disuapi setiap hari oleh Rasulullah dengan lemah lembut dan sebagainya gitu kan. Ketika disuapi oleh Rasulullah itu, si pengemis itu mencaci Rasulullah padahal tidak tahu bahwa yang di depan dia itu adalah Rasulullah gitu kan. Lalu setelah itu ketika Rasul wafat ya, digantikanlah oleh sahabat Nabi ya, menggantikan Rasulullah untuk menyuapi si pengemis tersebut gitu kan. Si pengemis tersebut itu pasti merasa merasa ada yang beda suapannya, kok yang sekarang itu tidak selembut yang kemarin gitu ya. Ternyata ketika dijelaskan oleh Rasulullah yang selalu menyuapi kamu itu setiap hari itu adalah Rasulullah gitu kan. Nah, dari situ pengemis tersebut itu menangis dan akhirnya masuk Islam. Nah, itu kan adalah salah satu contoh berdakwah menggunakan bilhal dengan perbuatan ya, lalu menggunakan metode dakwah menurut Al-Qur'an itu menggunakan al-mau'idhah hasanah.
Gitu. Ya. Lalu yang ketiga adalah bil hikmah. Ya. Bil hikmah itu adalah berdakwah dengan hikmah, berarti Aduh, maaf, kita ulangi. Yang ketiga adalah bil hikmah, berdakwah dengan hikmah berarti memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka. Hal ini dilakukan agar dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam lainnya mereka tidak merasa terpaksa atau keberatan. Ya. Jadi kalau menggunakan metode dakwah dengan bil hikmah ini, gitu kan? Berdakwah dengan hikmah, memperhatikan situasi dan kondisinya. Sasaran dakwahnya kita harus memperhatikan dulu situasi dan kondisinya, ya. Lalu dilakukan dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam itu mereka tidak merasa terpaksa atau keberatan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika ada seseorang yang tidak tahu, gitu kan, ketika kita ingin mengingatkan, ya, tidak langsung dikatakan salah, gitu kan. Allah aja kan Maha Pengampun. Jadi kalau Allah pun, kalau ada umatnya yang tidak tahu, Allah pasti akan mengampuni. Apalagi kita sebagai hambanya, ketika sesama hamba ada yang tidak tahu, kita juga harus bisa memakluminya, gitu ya. Nah, itu tentang metode dakwah menurut Al-Quran, ya. Ada 3. Yang pertama apa, teman-teman? Yang kedua? Oke, yang ketiga? Oke, selanjutnya ada penyajian materi dakwah. Ya. Yang pertama adalah pembiasaan. Ya. Pembiasaan yang dimaksud adalah pembiasaan untuk mencapai target yang ingin sesuai dengan isi Al-Quran dan hadis. Nah, lalu yang kedua, nasihat dan panutan, menyampaikan nasihat yang bermanfaat dan disertai dengan tokoh panutan yang mendorong mereka untuk meyakini keistimewaan dan mencontoh pelaksanaannya. Lalu yang ketiga, mengemukakan kisah yang relevan, menyampaikan kisah yang ada di dalam Al-Quran atau sahabat Nabi atau Rasul yang sesuai dengan materi dakwah. Jadi apa namanya yang dimaksud dengan penyajian materi dakwah itu, ya, kita juga harus menggunakan ketiga penyajian ini. Yang pertama adalah pembiasaan, yang kedua adalah nasihat dan panutan, yang ketiga adalah mengemukakan kisah yang relevan. Gitu kan. Jadi ketika kita ingin berdakwah, gitu kan, melakukan pembiasaannya seperti apa, gitu kan, lalu memberikan nasihat dan memberikan contoh panutannya, kita sebagai memberikan contoh menjadi panutan, gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngasih tahu, ya, kepada mad'u ataupun kepada orang lain, tetapi kita sendirinya seperti itu, gitu ya. Bukan seperti itu, tidak melaksanakan hal itu yang kita omongkan, gitu ya. Lalu yang ketiga itu mengutamakan kisah yang relevan, ya. Mengemukakan kisah yang relevan, yaitu menyampaikan kisah yang ada di dalam Al-Quran atau sahabat Nabi atau Rasul yang sesuai dengan materi dakwah, gitu ya. Jadi ketika kita memberikan dakwah, gitu kan, selalu memberikan contoh, misalkan sahabat Nabi bagaimana, gitu kan, ketika berdakwah, lalu menjadi Rasul bagaimana cara berdakwahnya, gitu ya, itu. Oke, selanjutnya kesimpulan. Oke, kesimpulan dari mata kuliah metodologi dakwah ini, metode dakwah merupakan cara strategis, teknik atau pola dalam melaksanakan dakwah, menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Metode dakwah merupakan salah satu unsur dakwah yang memiliki peran penting dan strategis untuk keberhasilan dakwah. Metode dakwah senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi zamannya. Namun demikian, secara esensial Al-Quran telah memberikan landasan yang baku berkenaan dengan prinsip-prinsip yang harus dibangun dalam berbagai ragam metode dakwah.
Jadi dengan kita mempelajari mata kuliah metodologi dakwah ini, ya, karena kita adalah sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam dan di dalamnya itu ada tentang cara-cara berdakwah. Salah satunya adalah mata kuliah metodologi dakwah. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana caranya ketika kita ingin berdakwah, gitu ya. Metode apa yang ingin kita gunakan, gitu kan? Sebelum itu kita lihat tuh sasaran dakwahnya bagaimana, gitu kan? Apakah harus menggunakan dengan bil lisan atau menggunakan bil kalam ataupun menggunakan bil hal, gitu ya. Nah, itu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup perkuliahan ini, ada yang ingin ditanyakan? Aku, Bapak. Oke, silahkan. Tadi itu kan berbicara tentang metode. Nah, metode apa sih yang paling pas untuk digunakan di zaman modern kayak sekarang? Oke, metode apa yang paling pas yang digunakan untuk berdakwah pada zaman sekarang? Oke, sebetulnya gini ya, pada zaman sekarang ini kan zaman sekarang itu kan sudah zaman digitalisasi ya, gitu kan. Cara berdakwah itu sangat gampang sekali kalau sekarang. Kalau zaman Rasul itu kan sangat penuh perjuangan untuk berdakwah, gitu ya. Nah, kalau misalkan pada zaman sekarang itu karena kita sekarang sudah memasuki zaman digitalisasi, itu kita bisa berdakwah melalui media sosial. Contohnya kita bisa menggunakan ketiga metode yang tadi, apakah mau bil lisan, bil kalam ataupun bil hal. Itu. Kalau misalkan bil lisan, misalkan kalau misalkan menggunakan bil lisan, kita sebagai umat muslim misalkan ingin menyampaikan sesuatu ataupun ingin mengajak sesuatu kebaikan kepada sesama lah ya, kepada sesama. Misalkan kalau misalkan untuk bertatap muka gini kan agak misalkan aduh saya masih malu nih kalau bertatap muka langsung gitu kan. Bisa misalkan berdakwah kita merekam gitu kan melalui kamera lalu kita sebarluaskan gitu kan. Lalu juga tadi ada bil kalam gitu kan. Apalagi di zaman digitalisasi sekarang ini kan internet dan media sosial itu sudah sangat setiap orang pasti sudah memiliki akun media sosial gitu kan. Bisa saja menggunakan bil lisan juga. Bil lisan bil kalam dengan tulisan, yaitu ketika Pak misalkan saya mah untuk menggunakan ucapan saya masih malu Pak gitu kan. Saya lebih suka misalkan menulis menulis artikel ataupun menulis apa itu silahkan gitu kan. Dan tetapi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan dakwah menggunakan bil kalam ya, itu teman-teman harus menyertakan sumbernya. Contohnya misalkan teman-teman ingin berdakwah misalkan tentang tentang kebersihan lah. Ya, tentang kebersihan ataupun tentang lingkungan hidup ataupun apapun itu gitu kan. Nah, jadi teman-teman silahkan berdakwah gitu kan melalui bil kalam dengan tulisan kepada masyarakat luas gitu kan. Nah, lalu juga kita cantumkan sumbernya misalkan dari hadisnya misalkan sumbernya apa gitu kan, lalu misalkan dari dalil Al-Qur'annya apa gitu kan. Nah, itu ya. Jadi supaya apa? Jadi supaya masyarakat itu tahu oh ternyata yang ditulis misalkan oleh hikmah ini tentang lingkungan hidup ataupun tentang kebersihan itu sumbernya dari ini gitu. Ya. Oke, paham? Oke. Baik, oh iya satu lagi. Tadi kan berupa bil lisan, bil kalam. Bil halnya belum ya? Belum. Nah, kalau misalkan bil kalam, sekarang kan mungkin banyak sekali lah pasti teman-teman di sini juga pasti kan mempunyai akun media sosial gitu kan, pasti selalu membuka sosial medianya. Banyak kan sekarang yang konten-konten yang bagaimana gitu kan. Nah, kita bisa saja membuat konten misalkan yang berupa bil hal, dakwah bil hal menggunakan perbuatan misalkan ya. Untuk misalkan disebarkan kepada media sosial untuk mengingatkan berdakwah. Nah, harusnya kita tuh seperti ini nih gitu.
Contohnya misalkan dari apa namanya, ketika kita berjalan ada batu di jalan gitu kan, kita harus kepinggirkan. Itu kan ada hadisnya juga kan. Ya, ketika kita menemukan batu tergeletak di tengah jalan itu kan sebaiknya kita apa namanya membantu kepinggirkan, ya. Nah itu, ya. Jadi untuk pada zaman sekarang itu kita bisa menggunakan ketiga metode yang tadi gitu kan. Kalau melihat dari apa namanya dari media sosial, ada zaman digitalisasi kita bisa menggunakan media sosial. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami hikmah? Oke. Ada yang ingin tanyakan? Ya, Pak. Oke. Jika masih ada seorang mu'alaf Ya. yang masih memelihara anjing, bagaimana cara memberitahunya, Pak? Oke. Jika ada seorang mu'alaf yang masih memelihara anjing gitu kan, bagaimana cara memberitahunya supaya tidak memelihara anjing lagi gitu kan, ya, karena kan anjing itu kan najis ya. Oke, kalau kita ingin memberikan dakwah kepada seorang mu'alaf, tadi kita akan menggunakan metode dakwah yang mana coba? Apa bil al-mujadalah, al-mau'idhah hasanah atau bil hikmah? Al-mujadalah atau al-mau'idhah hasanah? Al-mujadalah, berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara sebaik-baiknya dan tidak memberi tekanan pada sasaran dakwah. Itu. Oke. Ya. Kita bisa menggunakan metode dakwah menurut Al-Qur'an itu al-mujadalah, ya. Berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara sebaik-baiknya dan tidak memberi tekanan pada sasaran dakwah. Betul itu? Betul. Oke. Ya. Mohon maaf ya saya batuk. Jadi, kalau misalkan ada seorang mu'alaf yang masih memelihara anjing, itu lebih baik kita memberikan apa namanya mengingatkan, ya, mengingatkan kepada seorang mu'alaf tersebut itu dengan cara sebaik-baiknya. Jangan langsung misalkan anjing itu haram, jangan dipelihara, kamu kan udah masuk Islam gini, wah segala macam gitu kan. Nah itu nanti pikiran seorang mu'alaf itu nanti akan, kok ternyata di Islam itu seperti ini, gitu kan? Oh ternyata kok berat sekali, gitu kan? Nanti akan berpikiran seperti itu, gitu kan? Jadi kita memberikan memberikan nasihat ataupun mengingatkan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi Pak, Bu ataupun misalkan Mbak, kalau misalkan sudah masuk Islam, alangkah baiknya tidak tidak memelihara anjing lagi, dikarenakan karena di Indonesia ini menggunakan madhab Syafi'iyah, gitu kan? Karena kan madhab Syafi'i itu sangat apik sekali ya. Madhab Syafi'i itu sangat apik sekali. Jadi ditakutkannya ada najis gitu kan yang berada di lantai ataupun apapun itu, nanti oleh kita terbawa ibadah itu kan akan menjadi tidak sah. Itu lebih baik diberikan ataupun apapun itulah, gitu kan. Itu jadi tidak langsung nggak boleh seperti itu. Jadi memberikan nasihatnya ataupun mengingatkannya itu dengan cara yang lemah lembut, gitu, dengan cara yang baik-baik, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, sampai sini. Untuk pertemuan kali ini ya kita cukupkan sekian ya. Jadi itulah, jadi teman-teman silahkan dengan mata perkuliahan kali ini tentang metodologi dakwah ya. Nanti kita akan bertemu lagi ke pertemuan selanjutnya, kita akan lebih bahas lebih mendalam lagi tentang mata kuliah metodologi dakwah. Oke, baik, kalau begitu kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Ya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.